Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di ngobrol-ngobrol. Pengennya dengerin. Oke, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol tentang seputar mimpi. Jadi tema kali ini adalah tafsir mimpi. Nah, langsung saja. Mimpi sering juga disebut sebagai bunga tidur. Ia terjadi kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, tak terkecuali. Para ahli menyebutkan mimpi bukan hanya sekedar bunga tidur. Karena jika demikian, maka mimpi tidak ada manfaatnya bagi manusia. Nah, dalam hal ini, mimpi dapat berupa retrospektif atau masa lalu. Lalu kedua adalah prediktif atau masa depan. Lalu mimpi bisa juga disebut sebagai peringatan maupun mimpi yang kuat atau berdampak terhadap masa depan. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW mengelompokkan mimpi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mimpi berupa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mimpi karena bawaan pikiran seseorang, yang mana kita sering mendapatkan hal itu. Dan ketiga, mimpi menyedihkan atau bisa katakan mimpi buruk ya, yang itu datangnya dari setan. Setiap orang memiliki keunikan dari mimpinya masing-masing. Ada yang mendapat mimpi baik, dia boleh diceritakan kepada orang terdekat. Ada pula yang dapat mimpi yang kurang baik ya, buruk, dan dianjurkan untuk tidak menceritakan kepada seseorang, orang siapapun. Namun tidak setiap orang dapat mengartikan mimpi. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memahami, menafsirkan, memaknai atau mentakwilkan. Salah satunya adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran tentang Nabi Yusuf ketika kecil. Ia bermimpi, lalu ia dapat menafsirkan kelak ketika beliau sudah dewasa. Ada dalam surat Yusuf ayat 4 yang artinya manakala Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya bahwa ia melihat 11 bintang, lalu bulan, matahari bersujud kepadanya. Dan ditafsirkan setelah ia dewasa bahwa mimpi itu adalah 11 bintang itu adalah saudaranya, lalu matahari itu adalah ayahnya. Nah, demikianlah salah satu kisah tentang Nabi Yusuf yang mengalami satu mimpi dan mimpi itu menjadi kenyataan. Dan ada pula di ayat selanjutnya tentang raja yang meminta kepada Nabi Yusuf untuk menakwilkan mimpi raja tersebut, dan benar saja mimpi itu menjadi kenyataan. Lalu pada tokoh Islam, yaitu ada satu tokoh yang sangat masyhur di kalangan tabi'in ya, yaitu Abu Bakar Muhammad bin Sirin al-Basri. Basroh ya, berarti tinggalnya di Basroh, atau biasa disebut juga dengan nama Ibnu Sirin, yang lahir pada tahun 653 Masehi. Beliau adalah salah satu pelopor ilmu interpretasi mimpi dalam Islam, atau dalam karya kitabnya adalah
Muntakhobul Kalam fi Tafsiril Ahlam, atau dalam bahasa Inggrisnya A Concise Guide for the Interpretation Dreams. Nah, pada kali ini saya tidak banyak-banyak menyebutkan atau menjelaskan tentang teori mimpi, namun saya akan mencoba membahas 4 mimpi kiranya yang pernah saya temui sendiri dan beberapa orang yang pernah berkonsultasi tentang mimpi itu. Dan mimpi itu sedikit banyaknya benar-benar nyata, tapi tidak 100% nyata. Oke, yang pertama adalah mimpi melihat ular hitam. Bisa dia itu menyerang atau mendatangi kita ya. Jadi ada satu orang yang pernah bermimpi tentang melihat ular hitam. Ia datang seperti ingin mematuk. Nah, tafsirnya seperti apa? Kalau melihat dari abstrak, dari nyatanya ya, dari zohirnya, bahwa ular itu binatang yang berbahaya dalam kehidupan sehari-hari kita. Adapun ular hitam bisa dikatakan sebagai ular sihir ya, seperti itu ya, ular sihir atau ular kiriman gitu kalau ular hitam. Lalu yang ketiga, ular itu menyerang. Nah, bisa digambarkan dalam kehidupan nyata bahwa ular itu bisa berupa tabiat ya, tabiat manusia yang pertama tidak menyukai kita ya, tidak menyukai orang yang didatangi tersebut, dan dia mungkin menaruh satu amarah ataupun sikap tidak suka. Nah, itulah yang digambarkan ular hitam. Lalu yang kedua adalah mimpi memegang ikan mas. Ikan mas. Nah, apa artinya? Mungkin banyak yang pernah bermimpi tentang memegang ikan mas ya, atau melihat ikan mas banyak di kolam. Mimpi bertemu atau memegang ikan mas, kalau dari kita melihat sejarah bahwa ada legenda ikan mas ya, ada legenda ikan mas dari pengetahuan masyarakat bahwa ikan mas itu menggambarkan harta. Ikan mas itu menggambarkan satu harta. Ada kisahnya ikan mas berupa putri, lalu ikan mas yang mendatangkan keberuntungan. Tidak bisa dinafikan bahwa kisah itu percaya tidak percaya ada ya. Nah, memegang ikan mas berarti seakan-akan kita memegang satu harta ya, satu harta yang dekat dengan kita. Nah, adapun dalam kehidupan yang nyata, harta tersebut bisa jadi harta yang datang dari, atau bisa berupa harta atau kebahagiaan ataupun hal-hal yang memang bernilai, berharga bagi kita. Nah, itu bisa datang dari sekitar kita, bisa jadi keluarga kita, kerabat kita, ataupun orang-orang yang tidak kita kenal. Lalu ketiga, melihat orang tua yang sudah meninggal, atau melihat kakek kita, melihat buyut kita. Nah, itu tandanya apa?
eh, karena itu adalah orang yang kita kenal, dalam artian orang terdekat kita, maka secara tidak langsung ada hubungan batin, pernah berkomunikasi atau pernah melihat walaupun hanya sekilas, tidak sempat berjumpa. Nah, itu tandanya ada rasa rindu ya, ada rasa rindu, lalu ada harapan dari orang yang sudah meninggal agar kita, pertama ya apa yang diharapkan oleh orang meninggal yaitu doa, kedua diziarahi, lalu ketiga mungkin ada pesan yang pernah disampaikan kepada kita atau wasiat yang belum kita jalankan. Lalu yang terakhir adalah melihat sosok guru kehidupan, bisa guru ngaji kita atau guru tentang ilmu agama atau guru dalam ilmu umum ya. Mimpi melihat guru ada kaitan dengan yang sebelumnya, jadi ada ikatan batin antara si murid dan guru. Lalu kita melihat dalam mimpi itu seorang guru, maka ada ikatan rindu untuk bertemu seperti itu, atau berharap kita itu lebih mengingat lagi, mendoakan yang utama. Atau bisa jadi guru yang kita lihat ia sedang sakit tanpa kita ketahui. Mungkin itu saja 4 mimpi yang bisa ditakwilkan secara pengetahuan, secara kondisi, secara lingkungan. Nah, mimpi yang ditafsirkan tidak 100% benar, bisa saja melenceng dan bisa saja setengahnya, karena mimpi yang benar itu mimpi para nabi ya, menjadi kenyataan. Adapun tafsir mimpi itu mendekati mimpi yang dialami oleh seseorang. Oke, segitu saja. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Salam jumpa. Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.